Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teguh Rahayu Selamat channel yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah mempertemukan kita kembali di ruang sederhana ini, untuk bersama merenung, berpikir, dan insya Allah mengambil pelajaran dari realitas zaman yang semakin penuh ujian. Semoga segala letih, sempit, dan resah yang kita rasakan, menjadi jalan bagi kita untuk lebih dekat kepadanya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang penutup para nabi, yang telah mewariskan petunjuk hidup, bahkan untuk zaman seperti sekarang ini, di mana kebenaran kadang dikalahkan oleh narasi, dan kebaikan disingkirkan oleh kepentingan. Sahabat, pada kesempatan tengah tahun 2025 ini, izinkan kami mempersembahkan sebuah catatan reflektif dengan judul Basmalah di tengah badai tatanan, setitik cahaya dalam gelapnya negara yang nyaris tanpa arah. Sebuah catatan kritis motivasi yang tidak sekadar menghibur hati yang lelah, tetapi juga mengetuk nurani, bahwa dalam dunia yang makin berat, himpitan ekonomi yang makin nyata, serta politik yang kian penuh sandiwara, masih ada satu kalimat yang menyelamatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bersama menyelami bagaimana kalimat basmalah bukan hanya pembuka aktivitas, tapi bisa menjadi bentuk perlawanan sunyi, revolusi batin, dan penyelamat ruhani, ketika hukum tumpul ke atas dan keadilan seolah tak bertuan. Disclaimer, apa yang kami sampaikan dalam catatan ini adalah bentuk refleksi kritis, yang digali dari pengalaman sosial, bacaan spiritual, dan realitas faktual, yang tengah terjadi di negeri kita tercinta. Jika ada yang merasa terusik, barangkali itulah tanda bahwa, kita semua sedang diuji, bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling mengingatkan. Semoga catatan ini membawa manfaat, dan menjadi cahaya kecil, di tengah gelapnya arah perjalanan bangsa, dan hidup kita. Mari simak bersama, dengan hati jernih dan pikiran yang terbuka. Yuk menyimak dengan bismillah. Catatan kritis tengah tahun 2025 berjudul Basmalah di tengah kemelut, setitik cahaya dalam gelapnya negara yang nyaris tanpa arah. 1. Saat dunia tak lagi ramah, menghela napas di tengah badai. Apa yang tersisa untuk rakyat, saat kebenaran dijual oleh para pembuat undang-undang, dan keadilan ditahan di lobi kekuasaan? Setengah tahun telah kita jalani. Tapi apakah benar-benar dijalani, ataukah hanya sekadar dilewati? Kita menyaksikan negeri ini berjalan, tetapi seolah tanpa arah. Jalan di depan kita masih panjang, namun angin di belakang justru menamparkan, keras, panas, menyayat harap. Di tengah tahun ini, kita menyaksikan kenyataan yang menyakitkan, utang negara terus menggunung, bukan untuk rakyat, tapi untuk proyek mercusuar yang kini terbengkalai atau diperjualbelikan namanya. Kita menyaksikan betapa masa lalu yang dibungkus citra akhirnya mulai runtuh, satu persatu topeng terbuka. Sosok yang dahulu dielu-elukan sebagai pemimpin rakyat, kini mulai digugat dari berbagai sisi, dugaan ijazah palsu, manipulasi identitas keluarga, hingga aroma korupsi yang perlahan tapi pasti menyengat ruang publik. Namun yang lebih mengerikan dari itu semua, negara seolah tak punya keberanian untuk menegakkan kebenaran. Hukum terkesan lumpuh, lembaga pengawas justru jadi pelindung para penguasa, partai yang dahulu bersorak kini membisu, seolah bisu mereka dibayar mahal dengan jatah kursi dan diam yang disengaja. Sementara itu, tanda langit mulai berbicara. Tubuh sang mantan mulai melemah, kulitnya tampak mengerut dan menjijikkan, rautnya bukan lagi wajah kebanggaan, tapi refleksi dari beban sejarah yang dipikul tanpa kejujuran. Semua seperti berbisik bahwa kuasa manusia, pada akhirnya akan dibenturkan kepada hukum Tuhan. Dan Tuhan tak bisa disogok. Namun yang paling menyayat, rakyat semakin kehilangan arah. Mereka tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Ketika pemimpin baru lebih sibuk keliling dunia daripada membereskan luka negeri. Ketika janji perubahan hanya jadi syair kosong. Ketika sang anak, yang duduk di kursi wakil presiden dari akrobat konstitusi, pun kini mulai digugat dan dimasgulkan. Sementara suara rakyat hanya jadi angka polling. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa diperbuat oleh rakyat kecil, selain pasrah dalam kesunyian yang nyaring? Jawabannya bukan di gedung mewah parlemen. Bukan di pidato bombastis badut gemoy istana. Jawabannya ada dalam satu kalimat sederhana yang diajarkan oleh langit. Bismillahirrohmanirrohim. Kalimat yang tak butuh persetujuan partai. Tak bisa diblokir buzzer. Tak bisa dibatalkan oleh MK atau MA. Kalimat yang menjadi pegangan para nabi. Dan kini,
menjadi satu-satunya pagar harapan bagi mereka yang tertindas, terhimpit, dan terdiam, namun masih waras dan tetap bergenggam iman. Jika dunia sudah tak bisa dipercaya, barangkali ini waktu terbaik untuk kembali mempercayakan segalanya kepada pemilik dunia. Kita mulai lagi, dari awal, dengan basmalah. 2. Basmalah, saat kita tak bisa lagi percaya negara. Jika lidah penguasa lebih tajam dari hukum, dan hati mereka lebih dingin dari batu, maka jangan salahkan rakyat jika akhirnya milih bersandar hanya kepada langit. Di negeri yang pelan-pelan kehilangan malu, rakyat dipaksa membungkuk tiap hari, bukan karena hormat, tapi karena takut dan lapar. Dipaksa percaya pada pemimpin, yang tak jujur tentang asal-usulnya. Dipaksa mengakui keabsahan ijazah, yang bahkan, tak bisa ia pertanggungjawabkan. Dipaksa menyaksikan anak-anaknya yang rakus naik ke panggung kekuasaan, dari tikungan hukum yang dinya-injak. Apa yang tersisa dari demokrasi, jika semua alatnya, kini disulap jadi alat pelindung keluarga? Apa arti keadilan, jika yang mencuri miliaran, bisa tersenyum, di konferensi pers, sementara yang mencuri sesuap nasi, harus membusuk dalam penjara? Di tengah absurditas ini, rakyat hanya bisa diam. Tapi bukan karena bodoh, melainkan karena tahu, berteriak pun tak akan didengar. Hingga akhirnya, dari sela diam itu, bangkit satu perlawanan sunyi yang tak bisa dibungkam siapapun, kekuatan basmalah, yakni sirrinya. Bismillahirrahmanirrahim, sebuah lafaz pendek yang barangkali selama ini hanya dianggap formalitas. Tapi hari ini, ia menjadi pernyataan sikap, bahwa di dunia yang telah penuh dusta, kita memilih untuk kembali kepada Allah yang Maha Benar. Rasulullah bersabda, tiada seorang hamba yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah memerintahkan malaikat kiroman katibin, mencatatkan untuknya 400 kebaikan. Riwayat dalam Lubabul Hadits, 400 kebaikan, bukan dari suara pemilu, bukan dari konsesi tambang, tapi dari satu niat, mengawali sesuatu dengan menyebut namanya. Di era ini, membaca basmalah bisa jadi bentuk protes spiritual paling jujur. Ketika elit mengawali hari dengan rencana korupsi, kita mengawali hari dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih. Ketika mereka menandatangani proyek penuh dusta, kita menandatangani amal kecil dengan basmalah di awalnya. Ini bukan soal politik semata. Ini soal jiwa. Saat negara sudah gagal melindungi rakyatnya, rakyat hanya bisa kembali kepada Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ar-Ra'd 11. Kita tak lagi menanti datangnya pahlawan dari kursi kekuasaan. Kita justru mulai menyadari, pahlawan terbesar adalah diri kita sendiri. Ketika kita memilih untuk tetap jujur, bersih, dan bertahan, dimulai dari menyebut namanya. Basmalah, itu doa, itu pernyataan iman, itu perlawanan, dan barangkali, itu satunya hal yang tersisa di negeri, yang dipimpin oleh mereka, yang tak lagi tahu malu, tapi belum juga tahu kapan waktunya berhenti. 3. Kita tak butuh figur, tapi kita butuh nur. Mereka pakai dasi, kita pakai sabar. Mereka tanda tangan ngerampok berjamaah, kita tanda tangan acara amal. Mereka lobi kekuasaan, kita lobi langit dengan basmalah. Inilah saatnya, kita bicara jujur pada diri sendiri. Bangsa ini sudah terlalu lama berharap pada sosok, pada figur, pada juru selamat bin Satrio Piningit, Gombal. Tapi nyatanya, mereka cuma jual wajah. Wajah yang kini bahkan mulai luntur. Yang dulunya dipoles citra, merakyat, kini tampak tak berdaya bahkan untuk sekadar nutupi kebusukan masa lalu. Wajah yang dulunya dipuji, kini mengering, menjijikan. Kulitnya mengelupas, tubuhnya lunglai, jom empos sebelum waktunya. Seolah-olah, sedang menampakkan satu persatu tanda, bahwa dosa kuasa tak bisa ditutup dengan baju safari kebohongannya. Dan anaknya, sang akrobat konstitusi, kini mulai digugat, dimazgulkan. Bukan hanya karena caranya naik, tapi karena rakyat tahu, ia bukan pilihan, tapi titipan. Sementara sang pengganti di kursi presiden baru, malah lebih sibuk keliling luar dunia, berpidato warko artong kosong, tanpa arah, dan tak nyentuh luka bangsa. Di saat yang sama, rancangan undang-undang yang bisa menghukum koruptor malah dibiarkan membusuk. Parlemen diam, partai diam, elit mengunci mulut mereka dengan gaji, jatah, dan rasa takut. Dan rakyat, disuruh diam pula, tapi kami tidak akan diam. Kami hanya menunduk, bukan tunduk pada kekuasaan,
tapi menunduk karena kami tengah memulai satu amal. Dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, untuk membuka pintu rezeki yang sempit, untuk menenangkan langkah di lorong ketidakpastian, untuk melawan sistem busuk dengan amal yang bersih. Karena ketika negara tidak bisa dipercaya, hanya langit yang layak disembah. Ketika hukum tak mampu menjatuhkan penjahat, hanya timbangan Allah yang kita harap bisa menyeimbangkan semuanya. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Al-A'raf 8. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kita tidak perlu demo untuk didengar. Kita cukup membasmalah hidup kita setiap hari. Setiap ucapan, setiap tindakan, setiap langkah kecil yang ikhlas, lebih kuat dari pidato 1000 elit yang penuh kepalsuan. Karena mungkin, saat kita tak bisa menjatuhkan kekuasaan yang zolim, kita justru sedang membangun kerajaan kita sendiri di sisi Allah. Jika engkau merasa putus asa, jangan cari motivator. Cukup temui sepi, dan ucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Itulah awal dari segalanya, awal dari perubahan, awal dari jalan pulang. 4. Basmalah, titik awal revolusi dari langit. Jika bumi sudah tak lagi bisa menegakkan kebenaran, maka langitlah yang akan turun tangan. Tapi langit menunggu satu hal, siapa yang masih mau menyebut namanya di awal langkah. Ada yang tak bisa dibeli dengan kekuasaan. Rasa tenteram, hati yang jujur, tidur yang nyenyak, dan doa yang keluar dari hati yang patah tapi tidak menyimpan dendam. Negeri ini boleh saja dikuasai oleh mereka yang rakus. Tapi langit belum pernah dikuasai siapapun. Tanda-tanda itu sudah muncul pelan, sunyi, tapi pasti. Lihatlah bagaimana Allah mulai mengintervensi. Sang mantan pemimpin yang dulu dilulukan rakyat, kini mulai mengerdil. Tubuhnya tampak renta, kulitnya rusak menjijikan, wajahnya tak lagi sanggup sembunyikan lelah jiwa. Karena mungkin tubuh itu tak hanya memikul usia, tapi juga secara gunung dosa. Dan anaknya, yang dibesarkan dengan akrobat hukum, kini mulai dipertanyakan legalitasnya, digugat dengan keyakinan rakyat, dan bahkan, mulai ditolak oleh takdir. Karena memang yang tumbuh dari kesalahan, tak akan diberkahi oleh kebenaran. Sementara itu, pemimpin baru malah tampak seperti boneka besar yang dikelilingi jebakan masa lalu. Ia sibuk mengumbar, wibawa global, tapi lupa bahwa perut rakyat kosong. Ia bangga dengan citra, gemoy, tapi lupa bahwa yang dicari rakyat adalah keadilan, bukan gimmick, ndasmu. Di tengah semua ini, mari kita ambil sikap. Bukan sikap partisan, bukan fanatisme buta, tapi sikap rohani, sikap batin, yang mulai dari satu lafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang akan kita ucapkan ketika membuka pintu rumah, ketika memberi makan anak, ketika berangkat bekerja tanpa jaminan upah cukup, ketika menghadapi hari yang penuh ketidakpastian. Karena mungkin, dalam satu basmalah yang tulus, ada keberkahan yang cukup untuk melampaui guncangan separuh tahun ini. Ya Allah, jika para penguasa di negeri ini menutup pintu kebaikan, maka bukakanlah pintu langit-Mu untuk kami. Jika mereka merampok masa depan kami, maka gantilah dengan masa depan yang Engkau janjikan kepada hamba-hamba yang bersabar. Ampuni kami, bimbing kami, lapangkan jalan kami, dan kuatkan kami, agar kami tetap di jalan-Mu, meski jalan itu harus ditempuh sendiri. Jika tak ada lagi yang bisa kita percaya, maka jadikan basmalah sebagai titik balik kita. Karena basmalah bukan sekadar lafaz, tapi pengakuan iman, bahwa di tengah badai yang mengelilingi negeri, masih ada satu arah yang tak akan pernah keliru. Kembali kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan.